Lihatlah dirimu sendiri. Kau seperti serangga busuk yang merangkak dari kubangan lumpur. Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Kalau kau masih berani bicara sembarangan lagi, aku nggak akan segan lagi padamu. Wuyan, nggak usah marah pada orang seperti dia. Kalau kau merasa mengganggu pandangan, usir saja mereka. Satpam. Kalian mau apa? Kinzao, ini bukan urusanmu. Minggir. Jangan ada yang sentuh dia. Wuyan, apa kau sudah lupa? Kak Ziyi begitu baik padamu. Bisa-bisanya kau setegak itu. Kak Zheng, cepat usir mereka berdua dari sini. Mereka cuma mau mencari-cari kesalahanku. Kak Ziyi, kalian sungguh keterlaluan. Mulai sekarang, di bawah bimbingan Kak Zheng, aku akan jadi kader manajemen yang dibina di grup Shen. Masa depanku nggak terbatas. Kinzao, kau cuma akan jadi masyarakat kelas bawah seperti parasit seumur hidupmu. Kau nggak bisa bersaing denganku. Hajar mereka. Kak Ziyi, Zhao. Pisahkan mereka. Zhao. Zhao. Kak Ziyi, Zhao. Zhao. lepaskan aku. Pergi sana, jangan menghalangi pandangan. Om, kami sudah lama nggak makan. Tolong kasihanilah kami. Beri kami sesuatu untuk dimakan. Lupakan saja, kalian nggak makan selama beberapa hari, itu bukan urusanku. Aku buka depot mie, bukan badan amal. Pergi sana. Pak, buatkan 2 mangkok mie untuk mereka. Biar aku yang bayar. Memangnya kau punya uang? Ayo, silakan masuk. Masuklah. Ayo, cepat. Ini, silakan dinikmati. Cepatlah dimakan. Ayo, cepatlah makan. Kenapa? Kalian takut aku racuni? Ayo, makanlah. Pelan-pelan saja. Jangan sampai tersedak. Tapi kalian masih sekecil ini. Kenapa nggak sekolah? Kami nggak punya orang tua. Kami hanya bisa mengemis di jalanan. Kami nggak mampu sekolah. Kak, kami juga ingin bisa duduk di kelas dan belajar seperti anak-anak lain. Tapi, sekarang kami makan saja nggak mampu. Kalau begitu mulai sekarang, kalian tinggal bersamaku saja. Walaupun mengumpulkan sampah itu nggak menghasilkan banyak uang, aku seharusnya masih bisa menyekolahkan kalian. Apa kalian mau? Terima kasih adik Kak. Mulai sekarang kau adalah kakak kami. Kak, terima kasih sudah memberi kami rumah. Sebenarnya, aku juga sama seperti kalian. Setelah ibuku meninggal, di dunia ini rasanya berkurang 1 orang yang benar-benar peduli padaku. Jadi aku juga berterima kasih pada kalian. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Terima kasih. Kalian sudah memberiku kehangatan keluarga. Sudahlah. Cepat habiskan mie-nya. Pak, Iya. Pak, tolong lihatlah sebentar. Berapa yang bisa kudapatkan hari ini? Cuma segini. Hahaha. Pak, terima kasih, ya. Kebetulan sekali, Yan beberapa hari lalu bilang sudah bosan dengan sup bening. Materi belajar jauh untuk persiapan semester lalu juga sudah waktunya dibeli. Aku sungguh nggak paham padamu. Kau sendiri saja, susah cari makan dan nggak tahu besok mau makan apa, tapi kok masih mau bantu anak kurang mampu. Memangnya kau pikir dirimu itu orang suci? Mereka berdua anak yang punya masa depan. Mereka juga juara kelas. Pak, aku sungguh nggak ingin masa depan cerah mereka hancur cuma karena uang. Aku belum pernah ketemu dengan wanita sebodoh dirimu. Yan, ayo makan. Yan, ayo makan.
Kenapa miku wah bening lagi? Siapa yang bilang? Lihatlah. Kakak bahkan membelikan makanan laut untuk kita, kan? Yan, kau saja yang makan. Aku nggak suka. Maaf Yan, kakak pulang kerja terlambat, jadi nggak sempat beli apa-apa. Lain kali, setelah dapat gaji, kakak traktir kalian makan enak, oke? Sungguh, hore. Aku belum lapar, aku nggak makan dulu. Kak, berikan uang padaku. Aku mau ikut acara sekolah malam ini kan begini. Murid yang lain punya baju baru, cuman aku yang nggak punya. Kau butuh berapa banyak? 5.000 yuan. Kau perlu sebanyak itu? Yan, tapi kakak nggak gampang cari uang. Tapi, bagaimana aku mau tampil kalau nggak pakai baju baru? Hei, ada kok. Kak, Terima kasih, Kak. Makanlah dulu, Zhao. Urusan biaya hidup bulan depan akan jadi masalah lagi. Sepertinya, aku harus cari kerja sampingan lagi. Kak, aku berangkat ke kampus dulu. Hati-hati di jalan. Ya, Mana Yan? Bocah itu sudah beberapa hari nggak pulang. Dia pergi kemana saja? Yan, dia di sekolah. Oh ya, Kak, malam ini adalah acara wisuda kami. Kakak akan datang kan? Tentu saja. Sebelumnya, kakak sudah berjanji pada kalian. Waktu kalian lulus dari Universitas Jinghua, kakak pasti akan datang secara langsung untuk beri ucapan selamat. Kalau begitu, aku berangkat dulu. Sampai kau Yejui. Sampai jumpa. Nona sudah 10 tahun. Saya akan menjemput Nona pulang. Nona, Kenapa kalian ke sini? Bukannya aku sudah bilang akan menjalani masa berkabung 10 tahun untuk ibuku? Semasa hidupnya, ibuku sangat mementingkan agama. Aku bersumpah untuk hidup seperti pertapa selama 10 tahun penuh untuk berbuat baik dan mengumpulkan pahala atas nama ibuku. Sebelum waktunya tiba, aku nggak akan pulang bersama kalian. Nona sejak Nona meninggalkan perusahaan sampai hari ini, kudaring tepat 10 tahun. Dalam 10 tahun sejak Nona pergi, saya sudah kelelahan dan kewalahan, juga kesulitan menahan semuanya sendirian. Tanpa Nona, grup Shen sudah kacau balau. Kami butuh Nona kembali untuk menstabilkan keadaan dan memimpin grup ini ke puncak baru. Cepat sekali sudah 10 tahun ya. Baiklah, aku akan ikut pulang bersamamu setelah menyelesaikan satu hal terakhir. Nona, kalau ada sesuatu, Nona cukup beri perintah padaku saja. Nggak usah, aku yang akan urus sendiri. Jemput aku di Universitas Jinghua malam ini saja. Oh ya, pergilah ke Universitas Jinghua dan cari 2 mahasiswa bernama Qin Zhao dan Wu Yan. Kau atur agar mereka dapat pekerjaan dengan gaji tahunan 500.000 yuan. Selain itu, bina dan persiapkan sebagai kader manajemen di grup. Baik. Anggap saja 2 pekerjaan ini sebagai kado wisuda untuk Zhao dan Yan. Mereka pasti akan senang sekali, Kong. Kan? Mega sekali. Kali ini, Universitas Jinghua benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Untuk ulang tahunnya yang ke-100, ini pasti acara wisuda yang paling mewah yang pernah ada, kan? Dekorasi dan tata letaknya pasti menghabiskan jutaan yuan, kan? Semuanya, Universitas Jinghua memang kampus ternama. Dengan sejarah ratusan tahun dan reputasinya sebagai yang terdepan, jelas bukan isapan jempol. Tapi, penyelenggara acara wisuda kali ini, orang yang sama sekali berbeda. Kak Zeng di seluruh ibu kota, siapa lagi yang punya kekuatan finansial seperti itu selain grup Shen? Maksudmu keluarga Shen yang konglomerat keuangan teratas di ibu kota itu? Kabarnya, Nona besar grup Shen dijuluki sebagai orang jenius nomor 1 di dunia investasi. Dia terkenal sejak muda membangun karier dari nol dan mengumpulkan kekayaan miliaran yuan. Sayangnya, dia menghilang tanpa jejak 10 tahun lalu. Tentu saja, penyelenggara acara wisuda ini, Ling Wei,
wakil presidir grup Shen juga akan hadir. Nantinya, mereka akan merekrut 2 kader manajemen secara khusus untuk dibina dengan intensif di perusahaan. Wu Yan, Qin Zhao, kalau kalian berdua tertarik, mungkin aku bisa bantu. Benarkah? Zhao, kenapa kau diam saja? Cepat ucapkan terima kasih pada Kak Zeng. Kau kenapa? Jadi uang yang kakak berikan padamu kau habiskan untuk setelan jas dan jam tangan? Apa kau tahu betapa sulitnya kakak mendapatkan uang? Zhao, kecilkan suaramu. Kalau Kak Zeng tahu aku dibesarkan oleh wanita tunawisma, dia akan memandang rendah diriku. Yan, bisa-bisanya kau berpikiran seperti itu. Zhao, bukankah kita belajar mati-matian cuma demi naik kelas sosial? Lihatlah Kak Zeng. Dia masih sangat muda, tapi sudah jadi orang kepercayaan utama di bawah Ling Wei di grup Shen. Kalau kita bisa dapatkan dukungannya, bukankah itu lebih berguna daripada belajar puluhan tahun dengan susah payah? Jadi bagimu sekarang uang adalah yang terpenting, benar kan? Yan? Kau sudah berubah. Bukannya aku yang sudah berubah, tapi kau saja yang belum dewasa. Zhao, lihatlah dekorasi mewah ini. Memangnya kau nggak pernah membayangkan bagaimana kalau suatu hari di tempat seperti ini yang dipuji dan dikagumi adalah kita? Bukankah itu akan menjadi pemandangan yang indah? Dari mana datangnya gelandangan ini? Aduh, satpam gak menghalangi dia masuk ya. Sepertinya dia ini bekerja di pusat daur ulang seberang jalan, kan? Pantas saja baunya busuk sekali. Kenapa dia kesini? Aku sudah lama berpura-pura jadi anak orang kaya. Jangan sampai dia membongkar kedokku. Hei, apa kau punya undangan? Kalau dilihat-lihat, mana mungkin dia punya undangan? Mungkin dia menyelinap masuk. Kau nggak diterima di sini. Cepatlah keluar. Aku kesini untuk menemui seseorang. Berhentilah berpura-pura. Semua yang di sini adalah orang yang terbaik dan tercerdas di Universitas Jinghua. Memangnya kau pantas mengenalnya? Benar. Cepatlah pergi dari sini. Ayo, keluar. Cepat keluar dari sini. Kak, aku di sini. Zhao. Zhao. Maaf semuanya, kakakku kesini untuk menemuiku. Bukannya dia, Qin Zhao? Bukannya dia itu mahasiswa berprestasi di kampus kita? Sejak kapan dia punya kakak? Mungkin cuma kerabat miskin. Semuanya, dengarkan aku. Sejak kecil, semua kebutuhan pokokku diurus oleh kakakku. Bisa dibilang, tanpa kakak, aku nggak akan bisa jadi lulusan terbaik dari Universitas Jinghua. Aku sengaja mengundang kakakku untuk hadir di pesta kelulusan malam ini. Tolong jangan usir dia. Zhao, semua ini hasil kerja kerasmu. Aku nggak melakukan apa-apa. Kak, bukankah aku sudah janji waktu kecil dulu? Kalau sudah dewasa, aku akan menjagamu dengan baik. Jangan khawatir. Selama aku ada di sini, nggak ada yang bisa mengusirmu. Oke. Zhao sudah dewasa. Jadi mulai hari ini, biar kalian berdua yang melindungi kakak. Mana Yan? Kok aku nggak melihatnya? Uyan. Kakak mencarimu. Ayo sini. Yan, sini. Uyan, kau juga kenal dia? Yan, kau kenapa? Bukannya kita sudah sepakat kalau kalian berdua sudah lulus, kita akan rayakan bersama-sama? Bukannya Wu Yan itu anak orang kaya? Kok dia bisa kenal dengannya? Benar, baju dan jam tangannya selalu yang mahal-mahal. Dia juga boros sekali. Mana mungkin dia kenal dengan pemulung? Apa jangan-jangan dia cuma pura-pura selama ini? Kenapa kau panggil aku? Aku nggak kenal kau. Kau salah orang, kan? Uyan, kau sudah gila ya? Dia ini kakak kita. Kakak apanya? Memangnya aku kenal sama dia? Kalau kau mau bawa kerabat miskinmu ke sini untuk melihat kehidupan orang kaya, langsung katakan saja. Kami bisa bermurah baik hati mengizinkannya tetap di sini. Kenapa harus pura-pura akrab denganku? Wu Yan, kok anak orang kaya sepertimu bisa kenal orang miskin seperti dia? Kak Zeng, lihatlah cara berpakaian kami. Kami beda dunia. Kak Zeng, mana mungkin kami berasal dari dunia yang sama? Yan, setelah bertahun-tahun aku membantu dan mendukungmu, semuanya sudah kau lupakan ya? Kau mabuk ya, jangan bicara sembarangan. Lihatlah dirimu yang lusuh itu. Bagaimana kau membantuku? Uyan, kau keterlaluan sekali. Kalau bukan karena Kak Ziyi, kau nggak akan bisa menjadi seperti sekarang. Apa? Setiap sen yang Kak Ziyi hasilkan diinvestasikan untuk kita. Tapi kau malah begini.
Kau pakai uangnya dan pura-pura jadi anak orang kaya di mana-mana. Sekarang kau bahkan menghina dan nggak tahu balas budi. Kau nggak punya hati nurani, ya? Qinzhao, diam kau. Kau mau menghancurkan hidupku ya? Aku bekerja banting tulang tanpa henti sepanjang hari untuk memberimu kehidupan dan pendidikan terbaik. Itu namanya menghancurkan? Diam. Aku sudah terlalu baik padamu ya. Lihatlah dirimu sendiri. Kau seperti serangga busuk yang merangkak dari kubangan lumpur. Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Kalau kau masih berani bicara sembarangan lagi, aku nggak akan segan lagi padamu. Wuyan, nggak usah marah pada orang seperti dia. Kalau kau merasa mengganggu pandangan, usir saja mereka. Satpam. Kalian mau apa? Qinzhao, ini bukan urusanmu. Minggir. Jangan ada yang sentuh dia. Wuyan, apa kau sudah lupa? Kak Ziyi begitu baik padamu. Bisa-bisanya kau setegak itu. Kak Zheng, cepat usir mereka berdua dari sini. Mereka cuma mau mencari-cari kesalahanku. Kak Ziyi, kalian sungguh keterlaluan. Mulai sekarang, di bawah bimbingan Kak Zheng, aku akan jadi kader manajemen yang dibina di grup Shen. Masa depanku nggak terbatas. Qinzhao, kau cuma akan jadi masyarakat kelas bawah seperti parasit seumur hidupmu. Kau nggak bisa bersaing denganku. Hajar mereka. Kak Ziyi, Zhao. Zhao, jangan pukul dia. Zhao. Zhao. Pisahkan mereka. Zhao. Zhao. Kak Ziyi, Zhao. Zhao. lepaskan aku. Kak Ziyi, Parasit itu akan selamanya jadi parasit. Kau punya uang? Nggak. Aku nggak punya uang. Kau nggak punya uang? Uangnya mana? Serahkan. Aku benar-benar nggak punya. Nggak punya. Memangnya 1 sen pun nggak punya? Mana uangnya? Aku benar-benar nggak punya. Aku tanya, kau punya uang atau nggak? Nggak mau nurut ya? Yan, kau baik-baik saja, kan? Pulanglah. Ayo, cepat. Cepatlah pergi. Kak, aku nggak akan biarkan siapapun menindasmu lagi. jangan pukul dia lagi. Wuyan, cepat suruh mereka berhenti. Nggak ada yang boleh merusak hidupku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dia yang bersikeras berada di sini. Kaji. Kazi. Aku baik-baik saja. Wuyan, apa kau benar-benar mau bertindak sejauh ini cuma demi satu posisi kader pelatihan itu? Awalnya, kau bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Tapi, sekarang semua ini sudah kau hancurkan sendiri. Prestasi Wuyan memang jauh lebih hebat dari itu. Tapi, semua itu berkat arahanku, dan akulah yang mengangkat derajatnya. Benar. Hanya Kak Zheng yang bisa memberiku masa depan yang lebih cerah, sedangkan kau cuma bisa menghabiskan seluruh hidupmu di tempat sampah dan dikelilingi sampah. Cepatlah keluar dari sini sekarang. Mulai sekarang, kita jangan berhubungan lagi. Oke, kau yang mengatakannya sendiri. Mulai hari ini, aku memutus semua hubungan denganmu. Zhao, ayo kita pergi. Wuyan, lihatlah sosok mereka dari belakang itu seperti tikus di selokan saja. Hahaha. Nona. Ling Wei, Wakil Prestir Group Shen? Kok acara wisuda yang biasa saja bisa menarik orang sepenting ini? Buling, ada apa ibu datang ke sini? Sebenarnya ibu cukup memberi perintah saja. Saya pasti akan mengerahkan segala upaya tanpa ragu. Ibu pasti Buling yang terkenal itu, kan? Sungguh suatu kehormatan bagiku bisa bertemu langsung dengan ibu. Selama ini aku selalu dengar bahwa Buling memiliki aura yang luar biasa. Begitu bertemu dengannya hari ini, rumor ternyata memang benar. Ada apa? Kak Ziyi, ini untukmu.
Aku membelinya setelah bekerja paruh waktu lama sekali. Harganya nggak terlalu mahal, tapi aku selalu ingin berterima kasih padamu atas semua bantuanmu selama bertahun-tahun ini. Kak Ziyi, kalau sudah sukses nanti, aku janji akan pastikan kau hidup enak. Aku nggak akan biarkan kau bersusah payah seperti ini. Zhao, semua yang kulakukan ini nggak pernah bertujuan untuk mendapatkan balasan darimu. Asalkan kau hidup dengan baik, aku pun senang. Kau bawa ini dan pergilah ke grup Shen. Mereka akan memberimu posisi yang layak. Sepertinya kejadian hari ini sungguh membuat Kak Ziyi terpukul. Dia mulai bicara yang aneh-aneh. Tapi, aku akan menghargai hadiah ini. Oh, Buling, biar saya perkenalkan. Ini Wuyan. Sudah saya selidiki. Dia sangat kompeten. Kalau ibu sendiri yang mengangkatnya untuk dibina sebagai kader manajemen perusahaan, itu memang pilihan yang sangat tepat. Buling, saya pasti akan bekerja keras. Membandingkan diri dengan orang lain cuma buat sengsara. Mulai sekarang, masa depan Wuyan pasti cerah. Benar. Dengan adanya dukungan dari Buling masuk ke grup Shen dan cepat naik jabatan itu sudah pasti. Nona, di mana kau? Ada urusan, jadi aku pergi dulu. Tapi kau sudah janji. Tenang saja. Sudah kubilang akan kembali ke grup dan aku nggak akan ingkar janji. Hanya saja ada beberapa hal di acara tadi yang membuatku nggak senang. Besok pagi, kita ketemu di kantor. Buling, ibu sangat sibuk. Bisa bertemu dengan ibu sudah merupakan kesempatan langka. Saya nggak berharap muluk-muluk. Tapi kalau bisa mendapatkan bantuan ibu, saya pasti akan setia sepenuhnya dan siap menghadapi apapun. Diam. Nona kami bilang, ada beberapa orang dan hal di sini yang membuatnya nggak senang. Kalau dia nggak senang, aku pun nggak senang. Aku umumkan bahwa rencana perekrutan calon kader grup Shen dibatalkan. Dibatalkan. Ada apa ini? Kenapa? Sebaiknya kalian pikirkan baik-baik apa saja yang sudah kalian lakukan. Kalian sendiri yang menghancurkan masa depan cerah kalian. Buling. Nona, sebenarnya di sini adalah mahasiswa dari Universitas Jinghua. Nona yang mana yang dia maksud? Mungkinkah Nona dari grup Shen ada di sini bersama kita, tapi kita nggak menyadarinya? Kita semua nggak pernah bertemu dengan Nona itu. Bagaimana mungkin kita menyinggungnya? Mungkin keributan dengan Shenji tadi dilihat oleh nona misterius itu. Benar, waktu si pemulung menerobos tadi, seharusnya sudah diusir. Kalau bukan karena dia, wakil Presdirling nggak akan marah begitu. Sudah kuduga, orang rendahan seperti Shenji itu cuma membawa masalah ke semua orang di sekitarnya. Dia menolak pergi tadi hanya untuk merusak masa depanku. Kak Zhang, apa yang harus kulakukan? Kak Zhang, apa aku masih bisa bekerja di grup Shen? Sudahlah. Ling Wei itu eksekutif perusahaan. Begitu pula denganku. Meski nantinya nggak ada posisi kader manajemen, masih ada aku yang punya rencana lain untukmu. Kak Zhang, aku akan selalu ingat kebaikanmu padaku. Kebaikan ini harus dibalas. Malam ini aku pasti akan menunjukkan yang terbaik. Meski nggak ada posisi kader manajemen, aku tetap bisa masuk ke grup Shen melalui wawancara. Kak Ziyi, aku janji nggak akan mengecewakanmu. Bukankah itu Qin Zhao? Wakil Presdirling sudah mencabut kualifikasi kader manajemenmu. Kok kau masih berani datang ke grup Shen? Kau lihat gedung yang megah ini? Enggak. Gedung ini milik pribadi grup Shen. Mereka bahkan membeli tanahnya secara tunai untuk selamanya. Kau bisa bayangkan kekuatan finansial mereka. Kau berpakaian selusuh itu, kok masih berani ke sini? Wuyan, aku kesini untuk wawancara, bukan untuk kontes kecantikan. Pakaian nggak mencerminkan kemampuan. Lagi pula, grup Shen mengiklankan lowongan ini secara terbuka. Kenapa aku nggak memenuhi syarat? Cih, Qin Zhao, kau ini benar-benar naif. Kata terbuka itu sendiri sudah konyol. Kalau kau nggak punya koneksi sosial, siapa yang akan menganggapmu serius? Semua orang yang datang untuk wawancara punya koneksi tertentu. biar aku bicara terus terang. Hasil wawancara ini pada dasarnya sudah diputuskan secara internal. Jangan buang waktumu.
Meski kau beruntung bisa bekerja di grup Shen, tanpa ada yang menarikmu, kau hanya akan menjadi karyawan level rendah seumur hidupmu. Kinzhou, dengan bantuan Kak Zheng, aku pasti bisa bekerja di grup Shen. Sementara itu, kau pasti akan jadi tumbal. Seumur hidupmu, kau hanya akan menemani kakakmu yang pengemis itu mengais sampah bersama-sama. Oh, ya. Aku pasti akan berkunjung ke bisnis rongsokan kecilmu itu. Bagaimanapun, kau dan Wu adalah teman. Aku sudah terlanjur datang, jadi setidaknya aku harus mencoba. Halo, saya kesini untuk wawancara. Nama saya Qin Zhao, lulusan Universitas Jinghua. Ini daftar riwayat hidup saya. Kak Zi, Kenapa? Kau kaget melihatku? Kak Zi, kenapa kau di sini? Kak Zi, ini kursi presdir. Kita seharusnya menunggu di pintu depan. Kalau sampai ketahuan, kita akan diusir. Zhao, sebenarnya aku ini Shen. Shen Zi, kenapa kau di sini? Kenapa kau pakai baju seperti itu? Jangan-jangan baju itu hasil curianmu ya? Kenapa? Kalian berdua boleh ke sini, tapi aku nggak boleh? Tentu saja nggak boleh. Kami datang dengan cara yang sah, sedangkan kau menyusup diam-diam. Perusahaan bergengsi seperti grup Shen pasti nggak akan mengizinkan pengemis masuk ke sini. Sepantas apapun bajumu, nggak bisa menutup bau kemiskinan yang melekat padamu. Berani sekali kau. Ini pertama kalinya aku dengar ada yang berani menyusup ke perusahaan kami. Nanti akan kusuruh tim keamanan memberi pelajaran padamu. Aku dengar kalau tim keamanan grup Shen semuanya prajurit elit veteran dari pasukan khusus. Aku sarankan padamu untuk segera pergi. Kalau nggak, nanti mereka akan menghajarmu habis-habisan. Aku nggak akan membelamu. Hei, siapa bilang Kak Zi menyusup masuk? Dia menemaniku wawancara di sini. Memangnya nggak boleh? Datang untuk menemanimu wawancara? Kau bawa pengemis masuk ke perusahaan dan masih berani bilang untuk wawancara? Biar ku beritahu, ya. Siapapun pewawancaramu nanti, kau akan didiskualifikasi. Aku yang bilang. Kinzhou, kau lihat nggak? Sekeras apapun kau berusaha, nggak akan pernah bisa melintasi batas kelas. Hanya dengan satu kata dari Kak Zhang, masa depanmu bisa hancur. Sedangkan pengemis di sampingmu ini hanya bisa melihat tanpa daya dan nggak bisa apa-apa. Aku umumkan bahwa mulai besok, Qin Zhao resmi diterima sebagai asisten presdir. Aku yang bilang. Shenji ya, apa yang kau bicarakan? Kau sudah gila ya? Shenji, jangan kira hanya karena memakai baju yang lebih bagus sedikit, lalu kau sudah menjadi presdir grup Shen. Posisi asisten presdir itu penting sekali. Bahkan aku pun nggak punya suara. Kau kira siapa dirimu sampai berani mengambil keputusan? Kak Zi, jangan bicara sembarangan. Nggak apa-apa. Shenji, bagaimanapun penampilanmu diubah, kau nggak akan bisa menyembunyikan aura kemiskinan yang melekat padamu. Berpakaian seperti ini nggak cuma akan membuat orang nggak menghormatimu, tapi malah membuatmu terlihat sangat konyol. Benar. Kau pikir siapa dirimu sampai berani mengoceh sembarangan? Memangnya kau sendiri siapa? Siapa yang berani meragukanku? Oh, Buling. Buling, kenapa ibu datang secara langsung ke tempat wawancara? Mereka semua cuma pendatang baru. Mereka nggak layak menghabiskan waktu berharga ibu. Nona memerintahkanku untuk datang melihat-lihat. Tentu, itu sudah seharusnya. Kau pasti Qin Zhao kan? Ya Buling. Jangan gugup. Sebentar lagi, aku akan mengantarmu menyelesaikan proses penerimaan. Kau bisa mulai bekerja besok. Asisten presdir baru grup Shen adalah kau. Hah? Sebentar, Buling, pasti ada kesalahan. Dia baru saja lulus kuliah. Mana mungkin dia bisa menangani peran asisten presdir. Dia bahkan nggak mengerti cara kerja perusahaan. Jangankan membantu presdir, dia malah akan membuat masalah. Benar, Buling. Kami baru saja lulus. Kami nggak memenuhi syarat untuk posisi ini. Sejak kapan keputusanku bisa dipertanyakan di grup?
Kalau Nona kami sudah berbicara, perkataannya itu harus ditaati. Siapapun yang dia tunjuk sebagai asisten, dialah asistennya. Siapapun yang berani mempertanyakan soal ini akan langsung dipecat. Hati-hati. Zhao, selamat. Ya, kau sudah resmi bekerja di grup Shen. Terima kasih Kak Zi. Menurutku, pasti kau yang membawa keberuntungan ini untukku. Ayo, kita rayakan. Oke, ayo pergi. Kau, jangan terlalu besar kepala. Dasar. Menurutmu, apa si Ling Wei itu salah minum obat? Kenapa dia begitu menyukai Qin Zhao? Buling sudah bilang, kan? Itu keputusan Nona. Qin Zhao sialan itu kelihatannya dia bertingkah sok suci dan bijak, tapi sebenarnya dialah yang paling licik. Dia pasti pakai cara-cara curang untuk mendekati Nona. Kalau enggak, mana mungkin dia jadi asisten presdir. Andai saja aku bisa mengenal Nona itu, aku pasti akan merebut posisi itu dari Qin Zhao. Kak Zi, bersulang. Hari ini kita nggak minum itu, besok kau masih harus kerja. Oke, aku ikuti saran Kak Zi. Zhao sudah naik jabatan jadi asisten presdir. Aku bangga sekali denganmu. Hari ini, kita bersulang pakai air pun tetap bisa merayakan. Bersulang. Bersulang. Ini restoran makanan laut yang terbaik di ibu kota. Berkat Kak Zhang, kita baru bisa menikmati makanan di tempat ini. Hei Wu Yan, lihatlah. Kamu ada yang cukup menarik. Berdandan dengan begitu necis sampai menipu diri sendiri. Mereka benar-benar mengira bagian dari kalangan atas. Wuyan, apa maksudmu? Maksudku, kau itu sok-sokan. Seorang asisten presdir biasa yang belum dapat gaji pertama saja sudah sok gaya. Kalau enggak sekaya Kak Zhang, memangnya kau pantas makan di restoran mewah seperti ini. Memangnya kau sanggup bayar. Kau... Zhao abaikan saja mereka. Omku manajer di sini. Aku pernah dengar dia bilang kalau di sini ada hidangan spesial namanya ikan yunding. Jatahnya terbatas setiap hari. Justru karena hidangan spesial inilah restoran Xianwang dijuluki sebagai restoran nomor 1 di ibu kota. Berhubung kalian sudah di sini dan mau mengeluarkan uang, bagaimana kalau kalian ikut lelang hidangan spesial ini? Betul. Toh, kau itu asisten presdir grup Shen. Orang yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Yan, bagaimanapun, itu hidangan spesial. Persediaannya terbatas. Harganya pasti selangit. Bagaimana kalau mereka menang lelang, tapi nggak bisa bayar nanti? Bukankah akan memalukan sekali? Para hadirin, sekarang kami membuka lelang untuk hidangan ikan yunding. Harga awalnya 100.000 yuan. 100.000. Lihat, kan Kak Zhang memang benar-benar kelas atas. Kak Zeng, kau hebat sekali. Omku manajer di sini. Aku pasti akan mendapatkan ikan yunding itu. Biar kulihat siapa yang berani berebut denganku. 200.000. Shenji, kau gila ya? Apa kau nggak takut diusir? Pemilik restoran Xianwang punya kekuasaan yang sangat besar di seluruh ibu kota. Kalau sampai dia tersinggung, pemulung sepertimu dan pegawai biasa seperti Qin Zhao mungkin akan berakhir dengan tragis. Kak Zi, apa yang kau lakukan? Bukannya tadi bilang, jangan terlalu menganggap mereka serius. Uang 200.000 untuk satu hidangan. Kita nggak sanggup bayar. Nggak apa-apa, percayalah padaku. 210.000. 300.000. 310.000. 500.000. 500.000. 500.000? Shenji, kamu cuman seperti badut yang cari perhatian. 500.000? Memangnya kau punya uang sebanyak itu? Sekarang kau sok kayak, nanti aku akan nggak sanggup bayar dan diusir. Baiklah, orang rendahan ingin jadi orang berkelas ya. Aku turuti kemauanmu. Aku mundur dari lelang. Aku mau lihat saja bagaimana nanti kau diusir. Maaf, kami nggak punya uang sebanyak itu. Kami cuma bercanda tadi. Kami akan segera pergi. Kak Zi, kita harus benar-benar pergi dari sini. Kalau kau benar-benar ingin makan ikan yunding itu, aku akan ajak kau ke sini lagi setelah punya uang nantinya. Aku memang enggak bawa uang tunai sebanyak itu sekarang. Tapi seharusnya bisa pakai kartu ini. Maaf, Nona, aku nggak mengenal kartu ini. Apa kau yakin bisa bayar pakai kartu ini? Bawa ini ke bosmu.
dia akan tahu kartu apa ini. Kau ini memang hebat, ya. Kau mencoba menipu orang dengan kartu kupon supermarket. Bos restoran Xianwang itu sudah berpengalaman. Kau pikir dengan memakai trik recehmu itu, kau bisa membodohinya? Kalau kau nggak mau mati, segeralah pergi dari sini bersama adikmu. Kalau bos restoran Xianwang kembali dan melihat Shenji memegang kartu kupon supermarket, dia akan marah besar dan mematahkan kaki kalian. Kak Ziyi, sebaiknya kita pergi dari sini. Kita tunggu sebentar lagi. Baik. Aku percaya padamu. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Kau memang nggak ada harapan. Lihatlah betapa emosinya bos restoran Xianwang. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Kalian berdua pasti mati kali ini. Shenji, kau sudah hampir mati, tapi masih saja berpura-pura tenang dan stabil. Aku bisa lihat kakimu gemetar. Itulah ganjaran dari pura-pura punya uang. Maaf, kartu kupon yang tadi itu milikku. Kalau ada masalah, urus denganku saja. Kak Zheng, tutup matamu dulu. Aku yakin yang akan terjadi nanti pastilah pertumpahan darah. Aku nggak mau. Aku mau melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kaki mereka dipatahkan dan dilempar keluar. Saya nggak tahu Bu Presdir akan datang. Mohon maafkan saya. Anda nggak perlu menggesek kartu. Semuanya gratis hari ini. Bukannya pemilik restoran Xianwang itu orang yang sangat berpengaruh? Kok dia bisa berlutut pada orang lain dengan semudah itu? Mungkinkah Shenji itu orang penting? Kak Zheng. Nggak mungkin. Shenji itu cuma pemulung rendahan. Mana mungkin dia seorang presdir? Lagi pula, aku saja belum pernah melihat kartu yang dia punya itu. Itu pasti kartu kupon supermarket. Kenapa pemilik restoran Xianwang sampai begitu menghormatinya? Kak Zheng, sekarang kita harus gimana? Berdirilah dulu. Terima kasih, Bu. Dulu, aku terlalu lunak padamu. Aku gagal mengajarimu sopan santun. Tamparan hari ini akan kujadikan pelajaran yang gak akan kau lupakan. Kau berani menamparku? Kau juga. Bukannya tadi kau bilang aku harus dilempar ke jalan? Kalau begitu, coba kau katakan siapa yang sebenarnya pantas diusir dari sini. Aku peringatkan kau, ya, omku itu manajer restoran Xianwang. Siapapun kau, kalau melawan presdir berarti melawan seluruh restoran Xianwang. Segera tinggalkan restoran Xianwang. Kau nggak diterima di sini. Termasuk ommu harus pergi dari sini sekarang juga. Selain itu, aku akan memberitahu semua rekan di ibu kota untuk memasukkannya ke daftar hitam. Jelas-jelas dia itu cuma seorang pengemis yang mengais sampah. Mana mungkin hidupnya berubah dalam semalam? Walaupun dia menang lotre, nggak mungkin pemilik restoran Xianwang bakal memperlakukannya dengan penuh hormat dan segan. Pasti karena kartu bank itu. Kartu bank itu pasti milik Presdir Group Shen. Qinzhao kebetulan saja mendapatkannya. Lalu, Shenji mengambil kartu itu dari Qinzhao. Jadi, pemilik restoran Xianwang mengira Shenji itu Presdir. Kalau begitu, kita jelaskan ke pemilik restoran dan biarkan dia yang membereskan Qinzhao. Jangan. Kalau Presdir nggak memberikannya, Qinzhao nggak mungkin bisa mendapatkan kartu itu. Qinzhao pasti sudah mendapatkan perhatian dari Presdir. Sungguh beruntung sekali. Keberuntungan dari mana itu? Pasti karena dia terlalu tampan sampai bisa menggoda Presdir. Oh ya, Kak Zheng, besok malam ada pesta dansa perusahaan kita, kan? Betul. Katanya Presdir Group akan hadir di pesta dansa itu. Kalau begitu, menurutmu, kalau Presdir tahu mantan kenalan lamanya itu pengemis yang mengais sampah, apa dia masih akan menyukainya? Halo, Bu. Xiao, aku mewakili perusahaan ingin mengundangmu ke pesta dansa malam ini. Oh, oke. Kalau begitu, apa aku boleh ajak pasangan dansa? Aku punya seorang kakak perempuan yang ingin kuajak. Tentu saja. Terserah kau saja. Terima kasih, Bu. Zhao, malam ini aku punya kejutan untukmu. Di pesta malam ini, berperilakulah yang terbaik. Permisi. Apa yang kamu lakukan di sini? Abaikan saja mereka. Ayo pergi. Kamu terlahir dengan nasib yang murah, tapi kamu selalu mencoba mengubahnya. Hari ini berdandan rapi dan sok suci, siapa yang kamu coba goda? Wu Yan, siapa yang kamu bicarakan? Kamu pikir semua orang sehina kamu? Jangan coba-coba libatkan aku dalam ini.
Dari awal sekali hanya ada Nona Zeng di sampingku. Tidak seperti kamu, di satu sisi menggoda saudarimu yang pengemis, dan di sisi lain menggoda CEO Grup Shen. Hari ini berdandan rapi, ada apa? Mencoba menggoda orang lain wanita kaya, menyebutmu bermuka dua sudah baik hati. Apa yang Wuyan dan aku miliki adalah cinta yang bergairah. Tidak seperti kalian, sepasang bajingan. Sepertinya pelajaran dari tamparan waktu itu tidak cukup untukmu. Apa yang harus kamu sombongkan? Pakaianmu, perhiasan, sepatu. Qin Zhao membelinya semua untukmu. Jangan pikir hanya karena dia asisten rendah CEO, dia adalah pendukungmu. Hari ini aku akan membuatmu menyaksikan dengan matamu sendiri bagaimana dia jatuh dari kasih karunia. Semuanya berkumpullah. Aku ada pengumuman. Qin Zhao, apakah kamu siap jatuh dari langit ke jurang? Bukannya itu manajer Nona Zeng dan pacarnya? Seperti di pengumuman besar hari ini. Itu sepertinya yang baru diangkat. Asisten eksekutif Qin Zhao, apa mereka punya konflik? Saya Wuyan, karyawan baru di grup Shen. Maaf mengganggu kalian semua, tapi demi perusahaan kita, reputasi dan kedudukan di masa depan, hari ini saya harus klarifikasi beberapa hal secara terbuka untuk mengungkap topeng kemunafikan seseorang. Sebenarnya kamu mau apa? Ini Qin Zhao, asisten eksekutif yang baru dipindahkan. Dengan wajah muda dan tampan ini, dia memesona CEO kita. Membuat CEO mengira dia mampu melakukan hal-hal besar. Tapi yang tidak kalian tahu adalah, sebelum dia bergabung dengan perusahaan, pacarnya dulu sebenarnya adalah pengemis perempuan yang mengais sampah untuk hidup. Pengemis. Pengemis. Coba pikirkan semuanya. Asisten CEO mencari pengemis perempuan untuk jadi pacarnya. Kalau ini sampai tersebar, muka apa lagi yang tersisa untuk grup Shen kita? Apakah kita masih punya martabat sama sekali? Dan yang paling penting adalah setelah dia menjabat, dia tidak putus hubungan dengan kekasihnya. Bahkan hari ini dia membawanya ke pesta dansa. Semuanya, tidakkah kalian pikirkan tempat seperti apa ini? Acara seperti apa ini? Bagaimana mungkin grup Shen kita bisa membiarkan sembarang orang masuk sekarang? Kalian berdua dengan akting bolak-balik kalian sedang pentas? Qin Zhao, berani kamu bilang bahwa wanita yang berdiri di sampingmu bukan seorang pengemis? Perintah Nona. Kamu punya 2 menit untuk cepat kemari di depanku sekarang. Kenapa Qin Zhao sekarang jadi bungkam? Aku sudah membongkar semua perbuatanmu. Kamu bingung harus berbuat apa? Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung berkemas dan pergi diam-diam dari perusahaan ini. Kalau kamu tidak pergi sendiri, pimpinan perusahaan yang akan mengusirmu. Aku tadi berpikir, apa salahnya jadi pengemis? Pengemis kan tidak mencuri atau merampok. Mereka hanya berusaha mencari nafkah, kan? Tapi kamu tidak mengejek mereka yang menggunakan cara-cara curang untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Kamu tidak pernah menertawakan mereka. Tapi kamu tanpa malu menghina orang miskin yang hidupnya jujur. Kamu memandang rendah mereka. Siapa sih munafik yang sebenarnya? Siapa sebenarnya? Iya, pendapat yang bagus. Iya. Kamu... Hujan bisa turun di mana-mana, tapi tak akan menyuburkan tanaman yang tak berakar. Dia berada di lapisan terbawah masyarakat, tapi dia menggunakan tabungan seumur hidupnya untuk membiayai sekolahmu. Dia memastikan kamu tidak kekurangan apapun. Karakter seperti itu yang kamu sebut orang yang tidak bisa melihat cahaya? Diam. Kenapa aku harus diam? Kamu menghina pengemis. Baiklah. Izinkan aku bertanya. Bukankah pria di sampingmu ini selama ini menerima bantuan dari seorang pengemis? Saat kamu menikmati kebaikannya, kenapa kamu tidak merendahkannya karena dia pengemis? Jadi Wuyan dari adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Oh, ternyata begitu. Berpakaian bagus pun tak bisa menyembunyikan kejahatan di dalam hati. Yang bermasalah itu Wuyan, bukan Qin Zhao. Orang seperti itu harus dikeluarkan dari grup. Iya. Wuyan, kamu sekarang bungkam? Kamu menghina orang miskin dan menjilat orang kaya. Kamu itu penjilat. Pendidikan bertahun-tahun itu sia-sia untukmu. Mbak, kamu masih perlu aku datang? Aku rasa tidak usah. Pergi. Bagaimana mungkin orang seperti itu tetap di perusahaan? Kalau aku sudah pergi dari dulu. Apa semua keributan ini? Diam. Kalian semua. Kalian masih mau kerja atau tidak? Kamu berbuat curang dan mengharapkan kami diam? Lihat semuanya. Dia bersalah, kan? Tebakan aku, Qin Zhao yang mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, manajer Ibu Zeng tidak akan marah begitu. Pergi. Pergi. Qin Zhao, tunggu saja. Kita lihat siapa yang terakhir tertawa. Suatu hari aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Zhao, kenapa kamu marah sekali hari ini?
Mereka bisa berbuat apa saja padaku, tapi mereka tidak boleh memperlakukanmu seperti itu. Kamu adalah batasanku. Siapapun yang berani mengganggumu adalah musuhku. Baiklah, kalau begitu aku berterima kasih pada pahlawan kita karena membelaku. Kamu juga mengolok-olokku? Para hadirin, pesta dansa akan segera dimulai. Silakan nantikan masuknya CEO Group Shen kami, CEO. Aku harus pergi bersiap-siap. Tunggu aku di sini. Z. Kenapa dia lama sekali? Dia baru saja mencuri perhatian. Sekarang giliran balas dendam. Tidak peduli seberapa banyak dia membela adik perempuannya yang berharga, apa gunanya? Pada akhirnya, dia tetap ditinggalkan dengan kejam. Aku bilang, malam ini, dia akan menjadi satu-satunya yang tidak punya pasangan dansa. Kemungkinan besar pengemis Shenzi tidak bisa menari. Dia kabur dengan malu. Di pikiran Shenzi, situasi Qin Zhao tidak sepenting kebanggaan konyolnya. Hei, Yan, jangan bilang begitu. Bagaimana jika pengemis itu benar-benar mulai menari dengan langkah-langkah konyol? Maka yang akhirnya malu akan tetap Qin Zhao. Dia datang. CEO perempuan misterius dari grup Shen. Dia terlihat sangat muda. Ini pasti sosok paling elit di ibu kota. Dengan sekali injakan kakinya, dia bisa membuat seluruh ibu kota gemetar. Tepuk tangan tak henti-hentinya. Sorakan terus-menerus, mari sambut kedatangan megah CEO. Qin Zhao, hari ini aku menganugerahimu masa depan yang gemilang dan mulia. Semuanya, tolong tenang. Sekarang, tolong kenakan topeng kalian. Cari pasangan dansa kalian. Mari kita mulai sebuah pesta topeng yang megah. Nona Z, di mana kamu? Nona Z. Nona Z? Z, permisi, Nona Z. Z? Nona Z, di mana kamu? Presdir? Maukah Anda menari denganku? Aku iri banget sama Qin Zhao. Gimana dia bisa menarik perhatian Presdir? Kalau dia bisa mendekati Presdir, dia bakal dapat keberuntungan besar. Presdir, terima kasih atas tawaran baik Anda. Tapi aku bawa kencan malam ini. Apa aku dengar dengan benar? Dia ngomong apa sih? Dia masih terlalu muda dan naif. Dia berani menolak Presdir, pasti dia nggak mau bertahan di perusahaan. Aku sudah punya orang yang kusuka. Untuk tarian pertama malam ini, aku ingin mengajaknya. Jadi maaf, Presdir. Aku tidak bisa menerima undangan Anda. Hei! Tunggu, jangan. Kenapa dia langsung pergi? Dasar bodoh. Apa aku harus menjelaskannya dengan jelas padanya? Nona Z? Nona Z? Nona Z? Temanku sayang, kenapa kamu masih begitu bodoh? Kamu lebih baik menolak Presdir dan kembali mencari dia. Anak pengemis yang hanya menghambatmu itu. Untungnya bagi kita, dia itu idiot. Kalau tidak, dia benar-benar akan menari dengan Presdir dan meninggalkan Nona Ziyi. Lalu, rahasia kecil kita akan terbongkar. Dia pikir dengan mendekati Presdir berarti dia bisa menginjak-injak aku. Lakukan apa yang dia mau. Sampah akan tetap sampah. Tempatnya di tempat sampah. Kenapa sekarang kamu nggak sombong lagi? Sudah ku bilang akan menghancurkanmu, dan aku serius.
Halo? Zi? Wuyan? Kenapa kamu yang angkat teleponnya? Shen Jiai, seorang pengemis harus tahu tempatnya. Berhentilah bermimpi untuk naik kelas. Mulai hari ini, kembalilah ke tempat sampahmu. Pulanglah dan pilah sampah. Qinzhao? Qinzhao, kamu di mana? Mau kemana? Qinzhao. Nona. Cari dia sekarang juga. Lacak ponsel Qinzhao. Sekarang. Nona, ada apa? Jangan panik, aku akan... Aku bilang sekarang. Pergi cari dia sekarang juga. Kalau ada yang berani sentuh Qinzhao, aku akan bikin mereka bayar dengan nyawa mereka. Chen, lihat wajah anak ini. Dan postur tubuhnya. Dia kualitas terbaik. Penampilannya cukup bagus. Kamu yakin dia nggak punya koneksi yang kuat? Tentu, aku sama dia, kami tumbuh bareng. Keluarga dia miskin banget. Cuman punya kakak perempuan pengemis yang cari makan dengan memungut sampah. Ini di mana? Kalian siapa? Ah, ada apa Qinzhao? Kenapa kamu gugup banget? Kami nggak akan sakiti kamu. Wuyan, kamu mau apa? Dengar ya, penculikan itu ilegal. Penculikan? Jangan bilang gitu dong. Kami cuma lihat kalau kamu nggak mikirin masa depanmu sendiri. Cuma peduli sama kakak Ziyimu. Jadi, kami nemuin kesempatan bagus buat kamu. Kamu tahu Balai Merah Giok? Mereka melayani nyonya kaya dan sosialita. Dijamin bikin kamu dapat uang banyak. Kalian mau ngapain? Ini perdagangan ilegal. Aku akan laporin kalian. Lepasin aku, lepasin aku. Lepasin aku. Penampilannya cukup bagus. Cuma sikapnya aja yang jelek. Perlu dijinakin. Tapi nggak apa-apa gitu, Kup Tepam. Banyak pelangganku malah lebih suka yang galak-galak. Iya, Chen, kamu bener banget. Nona, kami dapat lokasi ponsel Qinzhao. Di mana? Di bawah jembatan layang. Suruh orang cari dia sekarang. Ya. Kau akan dapat balasanmu. Aku nggak takut karma, CK. Daripada khawatir soal kami, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Dengar ya, anak muda. Begitu masuk ke Yuhong Tangku, nggak ada yang bisa keluar dengan utuh. Wajahnya cantik sekali, kau akan bikin aku dapat banyak uang. Layani baik-baik pelangganku dan kau akan lihat keuntungan besarnya. Mereka semua orang penting. Kalau kau dapat satu, kau akan dapat kekayaan dan kemuliaan. Mimpi. Sekarang kau menolakku, tapi begitu kau sudah dilatih dengan benar, kau akan baik-baik saja. Bawa dia pergi. Lepaskan talinya, biar Mama Bao yang latih dia baik-baik. Bawa dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kak Chen, kakak memang hebat. Nggak usah banyak cakap. Uangmu sudah dapat. Pergi sana. Iya. Iya. Dia di mana? Ada orang di sini? Ceraku ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tuan Shen, kami tidak menemukannya di sekitar sini, tapi kami menemukan sebuah ponsel. Ini ponsel Qinzhao. Pasti sesuatu terjadi padanya. Chen, yang baru ini benar-benar istimewa. Wajahnya, auranya, sempurna. Dengan sedikit latihan, dia pasti akan jadi yang terbaik. Kalau gitu, dia jadi tanggung jawabmu ya. Mama Bao, jangan mengecewakan aku. Bisa diandalkan. Nah, kamu harus pintar-pintar di sini. Buang jauh-jauh sifat sombongmu yang gak guna itu. Kalau kamu bisa berperilaku baik, hidupmu akan enak. Tapi kalau kamu berani buat masalah, kamu akan menyesal. Ini penahanan ilegal. Perdagangan manusia itu kejahatan. Kamu ngomongin hukum di sini? Biar aku jelaskan. Aku adalah hukum di sini. Seseorang ganti bajunya, buat dia terlihat pantas. Bos Liu dan yang lain akan segera tiba.
Lepaskan aku pergi sana, lepaskan aku. Mending nurut baik-baik daripada dipaksa. Mama Bao, aku rasa saatnya kita terapkan aturan di sini. Mengerti, tahan dia. Zi. Teriak saja semaumu. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu di sini. Ingat ini, mulai sekarang, kamu adalah Zhao Zhao dari Balai Yuhong. Kamu mulai bekerja malam ini. Maafkan aku, Zi. Xiaozhou mungkin tidak akan bertahan sampai kamu tiba. Sekarang sudah tidak ada lagi yang menghalangi kita. Dia cuma pengemis aja, berani melawan aku. Itulah akibatnya kalau melawan aku. Tentu saja, dia aja belum resmi dipekerjakan. Masa dia bisa disamain sama Ibu Zeng? Aku harus bertahan. Zi masih menungguku. Jadi, sudah putuskan? Aku tidak. Tidak. Pikir dulu baik-baik sebelum bicara. Kamu punya kakak perempuan kan? Kalau kamu terus melawan, aku akan bawa kakakmu ke Yu Hong Tang. Kamu bisa apa? Kamu mau apa? Kalau berani sentuh kakakku, gue bakal gentayangan nyusulin lo. Santai aja, asal kamu kooperatif, aku akan perlakukan kamu dengan baik. Dan aku akan jaga baik-baik kakakmu. Aku mau. Asal kamu janji sama aku tidak akan sakiti kakakku. Kamu tidak akan ganggu dia. Nah gitu dong, dari awal juga harusnya setuju. Ibu Zeng Yu, kamu bawa Qin Zhao kemana? Shenzi, kamu pikir kamu siapa? Ini adalah grup Shen, kantor Ibu Zeng. Di wilayah Ibu Zeng berani-beraninya kamu berlaku sombong. Wilayah siapa katanya tadi? Nona Ling, jangan. Ini wilayah Nona. Jangan banyak cakap. Kamu bawa Qin Zhao kemana? Kalau kalian masih mau jaga posisi kalian, mulai ngomong yang benar. Dia dibawa ke Yu Hong Tang. Mungkin sekarang lagi melayani klien. Sialan. Ibu Zeng, rencana kita, kalau kita kasih tahu sama mereka, kita hancur. Apa kamu benar-benar mau buat aku kehilangan jabatan? Lagi pula, bagaimana kalau mereka nemuin Qin Zhao? Dia cuma pengemis. Masa bisa bawa dia keluar? Hei orang baru. Ya, kamu, benar. Kemarilah. Ayo tuangkan minuman untuk kakak, ayo. Tangannya lembut sekali. Apa yang kamu takutkan? Saya tidak akan menggigit. Masih malu. Mata yang tajam, Nona Liu. Pemuda ini cukup tampan. Jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ah, gaun saya! Ini edisi terbatas. Kamu ceroboh. Maaf, saya tidak bermaksud. Tenang, Nona Liu. Dia baru, dia belum tahu. Cepat, bersihkan untuk Nona Liu. Lap itu, kamu pikir kamu mampu membayarnya? Kamu tahu berapa harga gaun ini? Kamu tidak bisa membayarnya bahkan jika menjual diri. Tidak mungkin. Dia tidak akan menemukan tempat ini. Saya tidak bisa menyeretnya ke dalam ini. Apa yang kamu lihat? Kamu pikir ada yang datang menyelamatkanmu? Mimpi saja. Manajer Zhao. Panggil manajer Zhao-mu sekarang. Saya belum selesai denganmu. Hei. Jangan. Nona Ling, di sini ada peraturannya. Kau membuatku sangat sulit. Minggir, terus menghalangiku. Aku akan jatuhkan kau juga. Wah, jangan. Nona Ling, biarkan siapa yang kau cari. Aku bantu kau cari dia. Aku akan cari dia untukmu, oke? Nona Ling, aku mohon, kasihanilah. Aku mencari Qin Zhao. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan hancurkan Yu Hong Tang ini. Qin Zhao, dia di sini bersama Tuan Liu dan yang lain. Kamar yang mana? Tunjukkan jalannya. VATTP, hei, berhenti. Hari ini, kecuali kau berlutut dan minta maaf padaku,
dan habiskan 3 botol sebagai hukuman, urusan kita belum selesai. Tidak mungkin. Hei, kau masih berani membantahku ya? Kurasa kau... Siapa itu? Siapa yang berani masuk ke kamar pribadiku? Maaf Xiao Zhao, aku terlambat. Zi, benar-benar kamu. Manajer Zhao, ada apa dengan Yu Hong Tangmu ini? Kamu biarkan sembarang orang masuk ke sini? Tuan Liu, lama tidak berjumpa. Masih sama temperamentalnya seperti dulu. Wah, Nona Ling. Sejak kapan kamu punya selera seperti ini? Aku tahu Shen Groupmu kuat, tapi kamu tidak bisa begitu saja. Dengan lancang datang dan merebut orang. Nona Ling, kamu harus cepat-cepat bawa adikku pergi. Jangan khawatirkan aku. Xiao Zhao. Oh, sungguh mengharukan. Tapi begitu masuk ke tempat ini, siapa yang bisa keluar dari sini dengan selamat? Manajer Zhao, begitukah cara Yu Hong Tangmu berbisnis? Berapa banyak yang sudah aku habiskan di sini? Dan kamu berbuat seperti ini padaku. Tuan Liu, mohon dimengerti. Tuan Liu, ini benar-benar bukan... Kami sengaja ingin mengambil orang Anda. Hanya saja dia adalah karyawan perusahaan kami. Dia difitnah dan dijual ke sini. Karena dia bagian dari Shen Group, aku tentu harus melindunginya. Nona Ling, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Ini cuma satu orang. Kalau kamu mau dia, ambil saja. Tapi kami sedang bersenang-senang dengan baik. Lalu tiba-tiba kamu datang menyerbu dengan sekelompok orang. Merusak suasana hatiku. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Bu Liu, semua kesalahan ini saya yang tanggung. Tolong jangan cari masalah dengan Buling dan adik saya. Qin Zhao, kamu ngapain? Ayo bangun. Zi, kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi di kehidupan ini. Bisa melihatmu hari ini, saya sudah sangat puas. Kalian sebaiknya pergi. Jangan khawatirkan aku. Aku hanya akan merepotkan kalian. Zhao, kamu tidak pernah jadi masalah. Lanjutkan, apa syaratmu? Saya tidak banyak minta. Serahkan saja tanah di barat laut itu ke grup Cheng Feng kami sebagai kompensasi. Kamu... Itu tanah paling berharga milik grup Shen kami. Kami sedang kembangkan proyek baru di sana tahun ini. Buling, jangan pelit-pelit dong. Dan saya cuma kasih tawaran ini karena menghormati ibu dan kakak saya, Liu Ziyu. Kalau tidak, saya tidak akan mengalah. Kalau ibu berat hati, ya sudah. Kasih saja ke dia. Tapi... Kasih saja ke dia. Baik. Wah, dermawan sekali Buling. Sepertinya pria ini memang masih ada nilainya. Saya hampir tidak tega melepasnya. Bu Liu, ibu akan menepati janji. Tentu. Kami ini pebisnis. Bukankah integritas adalah dasar kita? Pria ini boleh ibu bawa. Kakak Liu, kakak biarkan mereka pergi begitu saja? Seorang pria ditukar dengan sebidang tanah dan beberapa proyek. Mengapa saya tidak mau menukarnya? Tapi, saya perhatikan saat tadi, Ling Wei baru setuju setelah mendengarkan wanita di sampingnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan setuju sama sekali. Satu-satunya yang bisa membuat Ling Wei begitu patuh. Mungkin adalah orang yang tiba-tiba menghilang 10 tahun lalu. Manajer Zhao, cariin saya sekumpulan pria ganteng lagi. Oke, siap. Saya harus cari yang top, sweetheart Tao, untuk ibu. Zi, maaf. Aku bikin kamu repot lagi malam ini. Tidak, kamu sama sekali bukan masalah. Semua orang di sini malam ini adalah orang penting. Kamu menyinggung Nona Liu demi aku. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mungkin kita harus pergi saja. Pergi ke tempat yang sepi. Zhao, kita tidak akan kemana-mana. Sebenarnya aku Zhao. Cepat, ke rumah sakit. Ya, Nona. Apa? Kamu bilang Bos Ling dari Shen Group bikin keributan di Yu Hong Tang kita dan membawa seseorang pergi. Dan Bos Ling bilang Qin Zhao ini adalah salah satu orang dari Shen Group mereka. Kamu bawa beberapa orang sekarang.
Pergi dan bawa Nona Zheng Yu dan Wu Yan ke sini. Berani-beraninya main-main denganku. Akan kuperlihatkan padanya akibatnya. Sepertinya Qin Zhao ini benar-benar orang yang penting bagi Nona. Mulai sekarang akan ada orang yang menggantikanku untuk merawat dan melindungi Nona. Pak, ada apa? Kenapa kamu memanggil kami terburu-buru seperti ini? Ada masalah besar? Sebelumnya, kalian berdua bersumpah padaku. Kalau Qin Zhao tidak punya koneksi kan? Tentu saja, dibesarkan oleh pengemis. Koneksi macam apa yang bisa dia punya? Tidak ada koneksi. Tidak ada koneksi. Direktur Ling dari grup Shen datang sendiri untuk menyelamatkannya. Apa? Itu tidak mungkin, Pak. Direktur Ling selalu hanya peduli urusan pekerjaan. Pasti ada yang menyamar sebagai Direktur Ling. Iya. Pasti kakak pengemisnya itu memakai baju bagus dan berpura-pura jadi Direktur Ling. Pak, jangan sampai kamu dibodohi olehnya. Maksudmu aku yang berbohong, Nona Zheng Yu? Aku kasih muka sebelumnya memanggilmu manajer Nona Zheng. Lihat dirimu. Berani sekali kamu membohongiku. Tidak. Masalah ini pasti mencurigakan, Pak. Iya, Pak. Bahkan jika kamu beri kami 100 kali nyali, kami tidak akan berani membohongimu. Aku tidak peduli soal itu. Setelah semua keributan ini, bisnisku di Balai Yuhong langsung terpukul. Kalian berdua akan dimintai pertanggungjawaban. Bawa mereka pergi. Pak, ini artinya apa, Bu? Qin Zhao lolos. Jadi kalian berdua yang menggantikannya. Kalian berdua cukup tampan dan cantik. Pak, tolong jangan, Pak, aku salah. Aduh, aku baik-baik saja. Ziyi, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak, lihat semua lukamu. Biarkan aku menyuapimu. Ngomong-ngomong, Zhao, apakah kamu ingat bagaimana kamu bisa sampai di sana? Aku tidak ingat. Yang aku ingat hanyalah aku meninggalkan pesta untuk mencarimu. Lalu tiba-tiba aku pingsan, dan kemudian aku sudah berada di tempat itu. Baiklah. Kalau tidak ingat, jangan dipaksakan. Oh, benar Ziyi. Bagaimana dengan Wu Yan dan Nona Zheng Yu? Jangan khawatir. Aku sudah mengirim Ling Wei untuk mencari mereka. Orang-orang yang menyakitimu, aku tidak akan membiarkan satu pun lolos. Ziyi, aku percaya padamu, bagaimanapun juga. Kamu adalah orang yang paling mencintaiku. Selain ibuku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Ini semua salah Shenji dan Qin Zhao. Begitu aku keluar dari sini, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Kamu harus keluar dulu. Siapa bilang aku tidak punya cara untuk keluar? Lihat saja aku. Benarkah? Kalau begitu, keluarkan aku dari sini sekarang juga. Aku tidak ingin menghabiskan sedetik lagi di tempat ini. Kenapa terburu-buru? Melarikan diri membutuhkan waktu yang tepat. Ada banyak penjaga saat ini. Bagaimana kita bisa lari? Sempurna. Beberapa orang penting sedang mencari yang baru. Kalian berdua, ikutlah denganku. Ziyi, lihat, aku benar-benar baik-baik saja. Dengar? Tidak mungkin. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Aku benar-benar tidak mau tinggal lebih lama lagi. Ziyi. Baiklah. Besok kita periksa kamu dulu, baru kita pergi. Oke. Ada apa? Ibu, ada rapat pagi ini yang membutuhkan kehadiran Ibu. Oke, aku segera ke sana. Perlu aku jemput? Tidak usah, aku sendiri saja. Zhao, ada urusan mendadak yang harus kuhadiri. Aku perlu keluar sebentar. Jadi anak baik dan tunggu aku. Oke, Ziyi, silakan urus pekerjaanmu. Baiklah. Kapan kamu kembali? Baru saja. Kamu langsung ke sini dari bandara? Ya, tentu saja.
Presiden Shen kita yang hebat secara pribadi mengadakan pesta penyambutan untukku. Bagus. Lagi pula sudah hampir waktu makan siang. Kita bertiga sebaiknya cari tempat untuk ngobrol dengan baik. Untuk menyambut kembali Presiden Liu kita dengan layak. Setuju, aku yang pesan restorannya. Ziyi, ini untuk 10 tahun hidup bertapa kamu. Sudah selesai sekarang. Kamu ngapain? Jangan minum terlalu banyak. Iya. Aku hampir pingsan. Untung kamu kembali tepat waktu. Jadi, listed. Soal perjodohan kita. Zeyu, itu cuma janji biasa yang dibuat generasi tua. Kamu tidak perlu menepatinya. Ini bukan cuma soal menepati janji. Kamu tahu tiba-tiba itu. Perasaanku padamu tulus. Jangan lanjutkan. Anggap saja aku tidak dengar apa-apa hari ini. Mungkin kita masih bisa berteman. Aku ke rumah sakit dulu. Zi. Kamu sebaiknya duduk. Dia tidak akan mendengarkanmu sekarang. Aku sarankan kamu lepaskan saja. Pikirkan baik-baik. Sudah lebih dari 10 tahun. Pernahkah dia membalas perasaanmu? Dia pergi ke rumah sakit. Kenapa dia ke rumah sakit? Qin Zhao ada di rumah sakit. Qin Zhao? Siapa dia? Katanya dia itu anak yang diangkat Ji selama 10 tahun itu. Dia sangat melindungi dia. Qin Zhao, jadi pasti dia. Dialah yang menjauhkan Ziyi dariku. Oh iya. Mulai sekarang jauhi Tuan Zheng Yu dan krunya. Kenapa? Biar ku jelaskan pelan-pelan. Ziyi, kita akhirnya bisa pulang. Aku hampir aja berjamur di kamar rumah sakit ini. Baiklah, baiklah. Bukannya kita pulang hari ini? Kuharap kita tidak pernah harus kembali ke rumah sakit lagi. Ayo pergi. Lari! Anak buah Chen Lauda akan tiba sebentar lagi. Sial. Tempat ini benar-benar kumuh. Orang-orang ini, mereka sungguh manis-manis. Jadi ini rencana hebatmu. Menyalahkan aku berhasil membawamu keluar kan? Kalau tidak, kamu bisa kembali dan tinggal di sana saja. Kamu... Cepat, mereka tepat di belakang kita. Ayo! Kita tidak bisa mengalahkan mereka dalam lari. Mereka terlalu banyak. Kita harus mencoba. Kamu mau jadi mainan mereka? Cepat! Masuk. Kamu siapa? Masuk. Kalau mau selamat, anak buah Chen Lauda sudah mendekat. Berdiri, jangan lari. Berdiri, jangan bergerak. Berdiri di situ. Jangan lari. Berdiri, kejar mereka. Berdiri, jangan bergerak. Berdiri. Berdiri. Kamu siapa? Kenapa kamu mau bantu kami? Bukan untuk menyelamatkan kalian. Ada yang ingin bertemu kalian. Siapa? Seseorang yang bisa bantu kalian mengubah keadaan. Dan bantu kalian balas dendam. Balas dendam? Cuati anak buah-buah dia. Cenge Seda, bagaimana kami bisa balas dendam? Preman kelas dari rumah hiburan. Urus saja dia. Tidak terlalu sulit, kan? Dia membantu kita tanpa alasan. Kamu sanggup menanggung akibatnya setelah balas dendam? Nona Zheng Jie, aku harus menghancurkan Qin Zhao. Kali ini aku harus naik lebih tinggi. Jangan sampai ada yang menginjak-injakku lagi. Siapapun dia, asalkan aku bisa membuat Shen Ji dan Qin Zhao membayar harganya. Aku mau lakukan apa saja. Orangnya sudah dijemput? Sudah dijemput dan sedang dalam perjalanan. Bagus. Jangan sampai ada yang tahu aku terlibat. Records. Shenji, semakin kamu lindungi Qin Zhao itu, semakin aku ingin kamu tahu kamu salah pilih orang. Wah, lihat siapa ini. Sekarang kamu jadi sekretaris CEO. Kamu jadi sok-sokan, ya? Kau, mau apa lagi? Mau apa kami?
Kamu baru saja kabur dari Yu Hongtang, ninggalin kekacauan besar. Lihat, ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku pasti udah kerja di grup Shen sekarang. Aku pasti udah jadi bagian dari kalangan atas. Semua yang terjadi ini salahmu. Itu akibat perbuatan kalian sendiri. Kalau dulu kalian tidak mengkhianatiku, Bos Chen tidak akan balas dendam. Udah, cukup bicara. Hari ini aku akan bikin kamu bayar. Hari ini ulang tahun Zhao. Aku akan menghias ruang tamu. Waktu dia pulang dan lihat ini, dia pasti senang banget. Dia masih belum tahu kalau aku ini CEO grup Shen. Mungkin sebaiknya kali ini aku kasih tahu dia. Wuyan, kita mau kemana? Ada properti di distrik barat laut. Dulu milik grup Shen, tapi entah kenapa jadi milik grup Cheng Fong. Baru-baru ini mereka lagi bangun resort di sana. Karena masalah sama warga, proyeknya ditutup sementara. Terus, kita bisa campakkan dia ke dalam semen. Begitu bangunannya selesai, siapa yang bisa nemuin dia? ide bagus. Dia hancurkan hidupku. Dia juga nggak boleh hidup. Akhirnya semua sudah siap. Saat Zhao kembali dan melihat semua ini, pasti dia akan sangat senang. Saat Zhao tahu siapa diriku sebenarnya, aku penasaran, apakah dia akan marah padaku? Karena sudah lama menyembunyikannya darinya. Sudah sangat malam. Kenapa Qin Zhao belum juga pulang? Angkat teleponnya, Qin Zhao. Ling Wei, cari tahu lokasi Qin Zhao sekarang juga. Sepertinya dia hilang. Apa, Non? Jangan panik. Saya akan segera kirim orang untuk mencarinya. Cepat. Siapa yang mau menyakiti Qin Zhao? Kita masih belum bisa melacak Ibu Zheng Yu dan Wu Yan. Aku khawatir, lagi-lagi mereka yang jadi pelakunya. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk menunggu. Aku harus pergi ke tempat Ibu Zheng Yu dulu. Ibu Zheng Yu, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Katakan sesuatu. Kamu bawa Qin Zhao kemana? Guyan, kamu juga sembunyi di dalam sana ya? Berani-beraninya kamu membawanya pergi, tapi tidak berani membuka pintu? Buka pintunya. Ribut-ribut apa ini tengah malam begini? Ada yang mau tidur? Maaf ya. Aku mau tanya, apa kamu lihat orang yang tinggal di sini? Ada hal penting yang perlu kubicarakan dengan mereka. Nggak lihat. Sudah berhari-hari nggak lihat dia. Udah, jangan ngetok-ngetok lagi. Nanti aku panggil polisi. Sudah berhari-hari nggak lihat dia. Iya, sekarang pergi sana. Sudah berhari-hari nggak lihat dia. Dia belum pulang ke rumah. Minum air dulu. Kamu semalaman nggak tidur. Enggak. Aku khawatir sama Wu Yan dan Ibu Zheng Yu. Bisa berbuat sesuatu yang menyakiti Zhao. Cemas nggak akan membantu. Aku sudah kirim lebih banyak orang untuk mencari mereka. Semua akan baik-baik saja, jangan khawatir. Lagi nelpon siapa? Kamu kelihatan tegang banget. Si di mana? Aku belum lihat dia. Qin Zhao hilang. Ziyi semalaman nggak tidur. Aku agak khawatir sama dia. Apa? Terus, kamu tahu siapa yang bawa dia?
Saat ini kami curiga itu Wu Yan dan Ibu Zhang Yu, mereka berdua. Kamu yakin banget? Soalnya mereka udah beberapa kali bentrok sama Qin Zhao sebelumnya. Terus kita harus cari dia cepat-cepat. Biar aku bantu cari. Masa iya kami bakal biarin kamu nemuin dia dengan mudah? Kita udah sampai. Kapan kita mulai? Buruan apa? Masih ada Shen Jie itu. Dia pasti sangat cemas sekarang. Iya. Buat apa cuma balas dendam ke Qin Zhao? Shen Jie juga nggak bakal luput. Bukannya dia suka sama Qin Zhao. Aku mau dia nonton Qin Zhao mati dengan mata kepalanya sendiri. Siapa di sana? Siapa? Kamu. Dia siapa? Liu Zeyu, CEO grup Changfeng. Kamu mau apa? Ini aku. Manajer Nona Zheng, keadaanmu memang sudah sangat sulit. Kamu datang untuk mengejekku. Tidak. Aku datang untuk membantumu. Membantu kami? Siapa kamu sampai bisa bicara soal membantu kami? Kamu ingin menyingkirkan Qin Zhao, tapi sekarang Shen Ji sedang mencarinya. Kamu tidak khawatir. Aku bisa membantumu menahan dia. Khawatir? Aku malah berharap Shen Ji bisa menyaksikan kematiannya. Kamu salah. Akan lebih baik. Tipe jika kita perlihatkan padanya, pemandangan dia sudah mati. Bukankah itu lebih memuaskan? Qin Zhao harus disingkirkan. Tapi aku tidak bisa membiarkan Zi melihat adegan yang begitu kejam. Kalau tidak, jika dia tidak bisa melupakan Qin Zhao seumur hidupnya, itu juga akan sangat buruk. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bekerja sama. Bagaimana rencanamu untuk membunuhnya? Di sini ada banyak bangunan yang belum selesai. Campurkan dia ke dalam beton. Lalu siapa yang bisa menemukannya? Aku tidak setuju. Kenapa? Imnain proyek pembangunan saya. Kamu mengurung orang-orang di kompleks ini. Bagaimana saya bisa berbisnis? Kamu. Hei, ayahnya percaya pada hal-hal seperti ini. Kamu melakukan ini akan membuatnya berpikir feng shui-nya buruk. Tapi? Tidak ada tapi-tapi. Sekarang kita tidak punya pilihan lain. Lalu apa saranmu? Ikat dia. Buang dia ke bukit belakang untuk jadi makanan anjing. Ada kabar. Katakan saja. Kami menemukan hari itu Wu Yan dan Ibu Zheng Yu menculik Qin Zhao dan menyeretnya ke dalam mobil. Sekarang mobilnya di mana? Ya, Pak Ling sudah melacak mobil itu. Mobilnya menuju arah barat laut. Apalagi yang kita tunggu? Ayo berangkat. Kalian mau kemana? kami baru saja melacak lokasi Qin Zhao. Ji sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Aku ikut dengan kalian. Kalau ada bahaya, aku bisa menanganinya. Ayo pergi. Paman Wang, gas cepat. Siap, Bang, Bu. Bu, mobil hitam di belakang kita sudah mengikuti kita sejak kita meninggalkan kantor. Sepertinya ada yang lebih cemas daripada kita. Ini bukan sekadar mengikuti, mereka profesional. Kalau mereka mau mengikuti, biarkan saja mereka ikut sampai jauh. Pak Wang, di lampu merah berikutnya, gas dan tinggalkan mereka. Utamakan keselamatan. Siap. Haruskah aku menyuruh orang menghadang mereka? Jangan sampai kita ketahuan. Satu-satunya tujuanku saat ini adalah menemukan Qin Zhao. Ling Wei, suruh mobil pengawal di belakang kita untuk menghalangi mereka di pintu keluar terowongan berikutnya. Mereka tidak boleh dibiarkan mengikuti. Awasi mobil hitam di belakang kita. Di pintu keluar terowongan berikutnya, hadang dia. Qin Zhao, tunggu aku. Siapapun yang menghalangiku, aku takkan berhenti. Ada yang terbunuh, tolong. Dia cuma pura-pura. Aduh, kakiku. Biar saya lihat apa yang terjadi. Aduh, punggungku. Tidak ada keadilan. Sok hebat dengan mobil mewahmu. Kamu baik-baik saja? Nyetirnya kencang banget. Buru-buru apa? Mau mati?
Nabrak orang sekarang mau kabur? Bayar, kamu harus bayar. Dan antar aku ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Saya nggak ngebut. Kamu tiba-tiba lari keluar. Kamu tiba-tiba nyelonong. Lagi pula, mobil saya punya dashcam. Dashcam apa? Aku nggak peduli. Yang aku tahu kamu nabrak aku. Ayo semua, lihat. Ada orang nabrak orang lain nggak mau tanggung jawab. Kasih saja uangnya biar dia pergi. Cepat. Uang ini sudah lebih dari cukup untuk pengobatan dan ganti rugimu. Tolong pergi sekarang. Siapa yang mau uang kotormu? Gimana aku tahu ini cukup apa enggak? Sekarang aku merasa sangat nggak enak badan. Organ-organku pasti berantakan di dalam. Iya, aku harus ke rumah sakit. Sekarang juga, kalian semua harus ikut aku. Atau aku telepon polisi dan lapor kalian karena tabrak lari. Jangan cari gara-gara. Kami ada urusan mendesak. Aku tidak peduli apapun daruratmu. Bahkan kalau kiamat pun, apa lebih penting dari nyawaku? Kalian orang-orang sekarang ini, kalau tidak memberiku penjelasan, tidak ada yang boleh pergi. Dengar bang, kamu kayaknya nggak separah itu. Kenapa nggak terima uang saja terus pergi? Buat apa? Kamu siapa? Kamu bilang aku baik-baik saja. Ya sudah, kamu bukan dokter. Dengar baik-baik. Kalian semua pasti komplotan. Kalau hari ini tidak selesai dengan baik, tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Zi, ini... Kamu mau berapa? Aku tidak mau uang. Aku tanya terakhir kali. Sebenarnya, kamu mau berapa supaya kamu langsung hilang dari pandanganku? 50.000. Tunggu. 100.000. Tidak boleh kurang. Dan juga kamu harus secara pribadi mengantarku ke rumah sakit. 100.000. Boleh. Lingwei, kasih ke dia. Nona. Kasih ke dia. Tapi pikirkan baik-baik. Kamu pikir kamu akan hidup cukup lama untuk menghabiskannya? Selesaikan ini cepat. Kamu tidak boleh pergi. Kau yang bertanggung jawab di sini. Kamu harus tetap di sini. Pak, jangan lakukan ini. Aku akan ikut ke rumah sakit bersamamu. Dia tidak boleh pergi. Ada apa? Dia menabrak orang. Tuan Shen, sinyal pelacakan. Lokasi terakhir yang diketahui berada di lokasi konstruksi terbengkalai di distrik Barat Laut. Kami sedang menuju ke sana sekarang. Tapi areanya sangat luas, akan membutuhkan waktu. Kepung area itu segera. Geledah setiap sudutnya. Aku akan segera ke sana. Lingwei, aku serahkan ini padamu. Selesaikan ini secepat mungkin. Aku harus pergi ke pabrik terbengkalai di Barat Laut. Dimengerti. Hati-hati, Nona. Kenapa kamu pergi? Sia, itu berbahaya. Aku akan ikut denganmu. Ibu Zeng, apa kamu pikir orang Liu itu akan mengkhianati kita? Apa yang perlu ditakutkan? Kita sudah menangkapnya di sini. Apakah dia hidup atau mati terserah kita. Ngomong-ngomong, apakah kamu menggunakan terlalu banyak obat bius itu? Kenapa dia belum bangun? Siapa yang peduli? Lebih baik dia tetap tidak sadar. Menghemat masalah kita, mari kita urusi dia dulu. Kita tidak bisa menunda orang Liu itu lebih lama lagi. Baiklah. Saatnya menghabisi dia. Biarkan dia bergabung dengan Shenji di alam baka. Qinzhou, kamu cari masalah. Qinzhou, beraninya kamu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Apa yang tidak berani aku lakukan? Kamu yang memaksaku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh saudariku Zi. Wu Yan, habisi dia. Bunuh dia. Cepat, bunuh dia. Wu Yan, kenapa kau bisa sampai begini? Qinzhou, aku memang selalu seperti ini. Kau yang terlalu naif. Kau terus menghalangi jalanku. Kenapa kau tidak bisa tetap jadi pengemis? Kau malah datang dan merusak segalanya. Wu Yan, bunuh dia. Jangan, Wu Yan, jangan, kumohon jangan. Bunuh dia, sekarang. Bunuh dia sekarang. Berhenti.
Huyan, kalau kau berani menyakiti Qinzhao, nyawamu yang jadi taruhannya. Kau di sini, Zi. Jangan panggil aku begitu, hubungan kita sudah putus. Kalau begitu kau datang ke sini untuk menyaksikan sendiri dia mati dan mengantarnya dalam perjalanan terakhirnya. Huyan, apa maumu? Lampiaskan saja padaku. Jangan berani-berani sakiti Qinzhao. Shenji, jangan buru-buru. Kita harus urus satu persatu. Setelah Qinzhao selesai, kau kira kau Shenji bisa lolos? Huyan, apapun yang kau mau hadapi aku saja. Jangan sakiti Ziyi. Kau sudah mau mati, masih banyak omong. Setelah kau mati, bagaimana kami memperlakukan Shenji? Bukan urusanmu lagi, Shenji. Kalau kau berani melangkah lagi, aku tidak bisa jamin apa yang akan terjadi. Selanjutnya, pisauku tidak akan jatuh. Tidak. Zi, jangan panik. Kau sama sekali tidak boleh memprovokasi mereka sekarang. Bagaimana kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa dibalikkan? Menurutmu kita harus bagaimana? Qinzhao sekarang ada di tangan mereka. Justru kau harus lebih tenang. Tuan Liu, tak kusangka seleramu begitu unik. Kau ternyata suka pemulung. Pemulung apa? Kau tidak kenal Shenji. Kenapa aku harus kenal pemulung? Nona Cheng Yu, sebagai orang yang eksekutif puncak di Shen Group, kau ternyata tidak mengenali CEO perusahaanmu sendiri? Apa? Apa? Qinzhao. Zi, tunggu, jangan ke sana. Apa? Bukannya kamu pemulung, masa bisa jadi CEO? Dulu, aku sedang berkabung untuk ibuku. Jadi aku hidup seperti hidup sederhana. Untuk berbuat baik dan mengumpulkan pahala atas namanya. Kemudian, aku bertemu dengan kalian berdua. Kupikir aku sudah mendidik kalian dengan baik. Tapi aku tak pernah menyangka. Kalau Shenji ternyata CEO dari Shen Group. Kalau bisa dekat dengannya, hidupku pasti aman. Meski sekarang dia tak mau memaafkanku, kita masih punya ikatan masa kecil. Zi, aku tak tahu kamu CEO. Lihatlah kekacauan ini. Sebelumnya, kalau bukan karena kamu menyuruh orang mengejar kami tak perlu melakukan tindakan nekat seperti ini. Benar, CEO Shen. Sampah tak berguna. Zi, orang-orang seperti mereka. Siapa yang tahu apa yang bisa mereka lakukan? Kamu jangan sampai tertipu. Nona Shen, demi hubungan kita dulu, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku juga ditipu oleh wanita itu. Huyan, dulu waktu aku masih jadi manajer, kamu tidak seperti ini. Waktu kamu memanfaatkan aku untuk menaiki tangga, kamu juga tidak bilang begitu. Kamu sendiri yang bilang, itu kan waktu kamu masih di Shen Group di posisi yang tinggi. Zaman sudah berubah. Oh, jadi begitu ya? Orang-orang seperti mereka yang cuma ikut angin. Kalau kamu memaafkan mereka, itu sama saja mengkhianati semua penderitaanmu. Lihat Qinzhao, lihat apa yang mereka lakukan padanya. Huyan, saat ini, aku tidak ingin membahas hal lain denganmu. Aku cuma mau Qinzhao. Nona Shen, jadi kamu menolak memaafkanku? Sudah kukatakan sebelumnya, aku sudah memutus semua hubungan denganmu. Kamu menyakiti Qinzhao seperti ini. Kamu pantas dihukum. Baik. Karena kamu begitu tegak. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Qinzhao, kalau harus menyalahkan seseorang, salahkan Shenji yang tidak mau melepaskanku. Kalau begitu, aku harus mengirim kamu ke kematian dulu. Qinzhao, lepaskan. Ziyi, kamu gila. Zhao, lari. Ziyi, kita pergi bersama. Jangan mendekat. Satu langkah lagi, aku bunuh dia. Huyan, kau tak boleh sakiti Ziyi. Kau cuma ingin bunuh seseorang, kan? Bunuh aku, biar aku gantikan Ziyi. Tidak, Zhao, kau harus pergi. Sekarang. Huyan, lepaskan Ziyi. Kau ingin masa depan, kan? Aku akan memberikannya padamu. Aku jadikan perusahaanku sebagai jaminan untukmu. Lepaskan dia saja. Aku tak butuh itu lagi. Hari ini, aku ingin kalian semua mati. Kalian semua. Huyan, kau... Geledah setiap lantai, satu persatu. Kalian harus temukan nona muda itu. Apa yang kau lakukan? Lihat,
Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa keluar dari sini. Kau gila. Kalian berdua segera ke sini. Lihat orang yang berdiri di lantai itu. Nanti kalian berdua menyelinap ke atas. Bersembunyilah dengan diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Tunggu sinyalku. Ya. Yan, taruh pisau itu. Mari kita bicarakan baik-baik ya. Uyan, lepaskan saja dia dan kau bisa dapatkan apapun yang kau mau. Kau bohong. Kalian semua pembohong. Tidak ada yang akan membantuku. Tidak ada yang akan membantuku. Mereka semua menggangguku. Jangan bergerak, diam di tempat. Kau tidak boleh menyakiti Ziyi. Dia membesarkanmu sejak kecil. Kau tidak boleh melakukan ini padanya. Semua ini karena dia. Karena dialah aku diejek. Mengapa? Mengapa? Kau cuma pemulung. Apa yang kau lakukan? Keluargamu pemulung. Pantas saja baunya. Ayo pergi. Kita tidak main dengannya. Kami tidak main dengan pengemis. Pantasan baunya. Hakim tidak mau main denganmu. Kamu tahu bagaimana rasanya ketika semua orang menunjuk-nunjukmu dan menyebutmu anak jalanan? Kamu tahu kenapa aku berjuang mati-matian untuk naik? Aku tidak pernah ingin kembali ke kehidupan itu lagi. Aku tidak pernah ingin direndahkan lagi. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Ziyi. Tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Kalian semua adalah bukti masa laluku yang paling memalukan. Kenapa kamu harus muncul? Kenapa kamu harus menipuku? Kenapa katakan padaku sekarang bahwa kamu adalah CEO? Kamu menghancurkanku. Kamu merusakku. Yan, aku tidak pernah berpikir hari-hari itu memalukan. Kami saling bergantung untuk bertahan hidup. Itu kehangatan. Benar, Wuyan. Sadarlah. Apa yang Ziyi berikan padamu selalu cinta dan kesempatan. Kamulah yang tidak memilih jalan yang benar. Wuyan, apa yang kamu inginkan? Uang, status, atau saham di grup Cheng Feng? Aku bisa memberimu semuanya. Lepaskan Ziyi saja. Haha, kalau begitu mari kita mati bersama. Pergi ke neraka. Ziyi. Ziyi. Hei Zhao. Zhao, apa kabar? Dokter, bagaimana keadaannya? Korban mengalami banyak luka robek dan luka bakar di punggungnya, disebabkan oleh ledakan. Ia juga mengalami luka ledakan yang parah. Banyak patah tulang. Yang paling berbahaya adalah sepotong besi tulangan pecahan, yang hampir mencapai tulang punggungnya. Untungnya, dia dibawa tepat waktu. Operasinya berhasil. Tapi saat ini, dia belum lepas dari bahaya. Dia perlu pengamatan ketat. Artinya, dia mungkin... Mari kita pantau dia selama 24 jam. Keluarga, harap bersiap-siap. Terima kasih, dokter. Tolong gunakan obat dan peralatan terbaik. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Nona, jangan terlalu khawatir. Qin Zhao akan selamat. Dia tidak tega meninggalkanmu. Ziyi, kamu juga terluka. Kenapa tidak kamu pergi istirahat? Aku akan tinggal di sini. Liu Zeyu, lebih baik kau berdoa hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak... Ziyi, bagaimana bisa kau berpikir begitu? Aku juga ingin menyelamatkanmu. Ling Wei, cari tahu apa yang terjadi. Juga, Nyonya Zheng Yu dan Wu Yan. Aku ingin mereka ditemukan, hidup atau mati. Aku ingin melihat mayatnya. Semua yang terlibat dalam hal ini, selidiki semuanya. Ya, Nona, aku sudah mengirim orang untuk menanganinya. Zhao, kau sudah sadar? Kau benar-benar sudah sadar. Dokter. Zhao. Ji, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Zhao,
Kau tahu tuh sudah berapa lama kau tertidur? Sebulan. Kau membuatku sangat khawatir. Maafkan aku membuatmu khawatir, aku kuat. Sekarang sudah baik-baik saja. Yang penting kau sudah sadar. Bapak Shen, fakta bahwa Bapak Qin sudah sadar sudah merupakan kabar terbaik. Pemulihannya lebih baik dari yang kami perkirakan. Tapi pemulihan dan perawatannya yang berkelanjutan, dan perawatan akan menjadi proses yang sangat panjang. Cedera di punggungnya dan luka-luka yang luas. Tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, kita harus menggunakan rencana perawatan terbaik yang tersedia. Dia harus pulih secepat mungkin. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Zhao, Si, bagaimana dengan Wuyan dan yang lain? semuanya sudah selesai sekarang. Ling Wei ada di luar. Aku akan memintanya masuk dan menjelaskannya padamu. Nona, Wuyan tewas di tempat dalam ledakan itu. Jenazahnya sudah ditangani. Nona Zhengyu luka parah, tapi kondisinya sudah stabil. Dia didakwa melakukan penculikan, penahanan ilegal, penganiayaan dengan sengaja, dan kejahatan lainnya. Dia sudah ditahan secara resmi. Dia akan menghadapi hukuman seberat-beratnya. Perkiraan awal menunjukkan hukuman lebih dari 20 tahun. Terima kasih, Nona Ling. Ini tugas saya. Selain itu, lanjutkan. Mengenai bukti terhadap Liu Zeyu, kami sudah melakukan penyelidikan menyeluruh. Kami mengetahui bahwa sekitar waktu kejadian, Liu Zeyu memang memiliki kontak rahasia dengan Wuyan dan Nona Zhengyu. Menggunakan akun anonim, dia memberikan mereka dana. Selain itu, dalam perjalanan kami untuk menyelamatkan Tuan Qin, dia memasang hambatan. Tujuannya adalah untuk menunda penyelamatan. Pejalan kaki yang menyebabkan kecelakaan itu disewa olehnya. Tujuannya adalah untuk menahanmu, agar Wuyan dan yang lainnya bisa melukai Tuan Qin. Seluruh rangkaian bukti sangat kuat. Zi, aku baru keluar dari rapat lalu dengar Qin Zhao sudah sadar. Itu bagus sekali. Qin Zhao, kamu benar-benar selamat kali ini. Ada apa? Kenapa semua menatapku? Liu Zeyu, mengingat kita tumbuh bersama, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Mau mengaku sendiri, atau harus kusuruh Ling Wei menyodorkan bukti ke wajahmu? Zi, aku nggak ngerti maksudmu. Bukti apa? Kamu nggak paham? Kalau gitu, biar aku yang tanya. Bagaimana kamu jelaskan soal pejalan kaki yang kamu atur buat kecelakaan itu? Itu bagaimana penjelasannya? Terus, uang di rekening Wuyan yang datang dari rekening luar negeri? Itu bagaimana penjelasannya? Perlu aku hadirkan jejak transfer sama perantaranya buat konfrontasi langsung sama kamu? Kamu dari dulu udah tahu? Kenapa? Liu Zeyu, kenapa kamu lakukan ini? Qin Zhao ngapain salahin kamu? Kenapa kamu harus berusaha menghancurkannya? Kenapa? Karena kamu, Shenxi. Aku udah nungguin kamu lebih dari 10 tahun. Sejak kita kecil, semua orang pikir kita itu yang seharusnya jadi pasangan. Tapi kamu pergi selama 10 tahun buat menjalani masa berkabung. Terus waktu kamu balik, hati dan matamu cuma dipenuhi sama anak jalanan yang kamu pungut itu. Dia pantas dapat apa? Cuma karena sifat posesif dan prasangka burukmu yang keterlaluan itu, kamu mau ngerusak orang yang gak bersalah? Udah dari dulu aku bilang, gak pernah ada kemungkinan apa-apa antara kita. Gak pernah dulu, gak pernah sekarang, dan gak akan pernah di masa depan. Dia kan cuma orang yang merangkak dari bawah. Dia pantas dapat perhatian khusus darimu? Dia pantas dapat semua perhatianmu? Aku singkirkan dia cuma buat menghilangkan penghalang. Cuma aku yang pantas buat kamu. Akulah yang seharusnya berdiri di sampingmu. Shenzi, aku melakukan semua ini untukmu. Pergi. Mulai hari ini, kita putus hubungan sama sekali. Shen Group dan Cheng Feng Group akan hentikan semua kerjasama. Demi menghormati almarhum kakek, aku nggak akan kirim kamu ke penjara buat nemenin Ibu Zhengyu. Tapi kamu minggat dari ibu kota, aku nggak mau lihat kamu lagi. Zi, kamu nggak boleh. Keluar.
Z. Zhao, maaf. Ini semua karena aku. Aku membuatmu menderita begitu banyak. Ini bukan salahmu. Hati mereka lah yang busuk. Aku hanya tidak menyangka. Manajer Liu dia... Jangan kita bicarakan dia. Semuanya sudah berlalu. Tugasmu sekarang adalah fokus pada pemulihan kesehatanmu. Perusahaan punya banyak urusan. Menunggumu untuk menanganinya. Asisten eksekutifku. Aku akan. Bahkan demi Z. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk sembuh. Galaki Paniko Satogo. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Ini bukan pertama kalinya. Aku sudah mengungkapkan perasaanku padanya. Dia selalu mengabaikannya atau mengalihkan topik. Jadi aku selalu berpikir, hanya saja bukan waktu yang tepat. Siapa yang tahu? Jangan khawatir. Kamu pergi ke luar negeri sebentar dulu. Setelah ini reda. Kamu bisa bikin balik. Dia tidak akan marah. Lupakan saja. Setelah pergi ke luar negeri kali ini, aku tidak akan kembali. Entah dia marah atau tidak ada masa depan untuk kita. Mari kita akhiri di sini. Sopir, ayo pergi. Hari yang indah sekali. Apalagi bisa jalan-jalan berdua sama kamu seperti ini. Jauh lebih baik. Mulai sekarang, aku akan punya waktu untuk jalan-jalan sama kamu setiap hari. Kata dokter, setelah rehabilitasi sedikit lagi, aku akan benar-benar sembuh. Iya. Santai saja. Kita punya banyak waktu. Ayo pergi. Z. Kenapa? Kamu tidak enak badan? Aku baik-baik saja, cuma ada sesuatu yang harus aku akui padamu hari ini. Apa itu? Maaf Z, aku pernah berbohong padamu. Aku bukan anak yatim, aku punya ibu. Ibuku. Juga sedang di rumah sakit ini sekarang. Kamu punya ibu? Ya. Hari ini, aku ingin mengajakmu menemuinya, ibuku. Z, kamu mau? Tentu saja mau. Ayo pergi. Zhao, kemarilah. Zhao, kemarilah. Ibu, ini dia yang selalu kuceritakan padamu. Z. Halo Tante. Nama saya Shenji. Seharusnya saya datang menjenguk ibu lebih awal. Tapi saya terus menundanya. Saya benar-benar minta maaf. Anak baik. Kemarilah. Angkat wajahmu, biar ibu lihat baik-baik. Oke. Selama ini, Zhao sangat beruntung memilikimu. Ibu selalu merasa bersalah di dalam hati. Ibu tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Tante, bertemu dengan Zhao adalah sebuah berkah bagiku. Dia bijaksana, rajin, dan sangat berbakti. Dia selalu menjadi kebanggaanku. Bagus. Bagi Zhao untuk bertemu denganmu adalah berkah terbesar. Hanya saja, kesehatan ibu telah menjadi beban untuk kalian berdua. Ibu, jangan bicara begitu. Fokus saja untuk cepat sembuh. Z dan saya akan selalu ada untuk ibu. Asalkan kalian hidup dengan baik, Tante pun merasa tenang. Zhao, Ibu, aku di sini. berjanjilah pada ibu. Mulai sekarang, kau harus memperlakukan Shi dengan baik. Kau harus membalas kebaikannya. Kau sama sekali nggak boleh mengecewakannya. Aku mengerti. Aku nggak akan mengecewakannya.
Mulai sekarang, Tante percayakan Zhao padamu. Tante, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Zhao dengan baik. Kita semua akan baik-baik saja. Tante juga perlu fokus untuk sembuh. Pulihkan kesehatan Tante. Kita semua harus sehat. Oke. Tante pasti akan sembuh. Kak Zi, maafkan aku nggak pernah memberitahumu kalau ibuku masih hidup. Dia sedang sakit parah, kondisinya selalu nggak stabil. Aku takut kau akan khawatir. Aku juga khawatir. Zhao, kau nggak perlu menjelaskannya. Aku mengerti. Kesehatan Tante yang terpenting. Selain itu, terima kasih sudah mengajakku untuk menemuinya. Terima kasih. Kak Zi, terima kasih kau sudah datang menjenguknya. Ya, Ibuku sangat senang. kalau begitu, mulai sekarang, aku akan menemanimu merawat Tante. Kedepannya, kita akan menghadapinya bersama. Ya, Oh, ya. Bagaimana dengan ayahmu? ayahku. Ayah, aku datang untuk menemuimu. Hari ini aku datang sambil mengajak seseorang yang sangat penting bagiku. Namanya Shenji. Dialah yang memberiku kesempatan kedua untuk hidup. Sekarang, dia juga orang yang paling kucintai. Kalau nggak ada dia, mungkin aku nggak mungkin jadi seperti sekarang. Dan sudah mati kelaparan. Bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku, Kak Ziyilah, yang memberikanku kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dan sebuah masa depan. Ayah selalu mengajariku bahwa pria sejati harus berdiri tegak, membalas kebaikan, dan melindungi orang-orang yang penting. Aku akan melakukannya. Aku akan berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Aku akan membalas kebaikan Kak Zi dengan baik, melindungi, menjaga, dan memperlakukannya dengan baik seumur hidupku. Ayah, aku datang menemuimu hari ini juga karena ingin memberitahumu bahwa anakmu sekarang baik-baik saja dan bahagia. Di kehidupan kedepannya, aku juga akan berada di sisinya dan menjalani hidup dengan baik bersamanya. Kuharap ayah bisa memberkati kami. Ini, Zhao. Coba kau cicipi. Kak Zi, terima kasih kau sudah mau menemaniku menemui ayahku hari ini. Bocah bodoh. Untuk apa kau berterima kasih? Bukankah ini yang seharusnya kulakukan? Setiap kata yang kuucapkan hari ini di depan orang tuaku, semuanya dari lubuk hatiku. Kak Zi, aku tahu kau adalah orang yang terhormat. Kau adalah presidir grup Shen, sedangkan aku dulunya nggak punya apa-apa. Kau yang menarikku dari keterpurukan. Kau membinaku hingga dewasa. Kau berikan segalanya padaku. Utang budi ini nggak akan bisa kubayar seumur hidup. Tapi, perasaanku padamu sekarang jauh melampaui rasa terima kasih, melainkan ketergantungan, simpati, dan kekaguman. Ini cinta seorang pria pada wanita. Aku ingin selalu di sampingmu. Bukan sebagai adikmu, tapi sebagai pasanganmu. Aku ingin menjadi sandaranmu saat kau lelah. Aku ingin menghapus air matamu saat kau sedih. Aku ingin tertawa bersamamu saat kau bahagia.
Aku ingin gunakan sisa hidupku untuk bersamamu, melindungi, dan mencintaimu. Aku tahu permintaan ini mungkin lancang, bahkan mungkin keterlaluan. Tapi, aku tetap ingin mengumpulkan keberanian dan bertanya padamu. Shenji, apa kau bersedia memberiku kesempatan ini? Apa kau bersedia mengizinkanku menjaga, mendampingi, dan mencintaimu dengan layak, serta menghabiskan sisa hidup kita bersama? Aku bersedia. Qin Zhao. Aku bersedia. Zi. Terima kasih. Aku akan mencintaimu selamanya. Mohon bimbingannya untuk kedepannya. Ya. Kita akan saling menjaga dan mendampingi selalu. Dan selamanya.